Kesalahan berpikir Ustaz Felix Xiao soal keamanan Israel. Presiden kita Prabowo terus kemudian ditanya. Aku nggak tahu ini diulang berapa kali. Kalau nggak salah aku udah 3 kali dengar. Presiden Prabowo mengatakan bahwasanya kita harus menjamin amanan Israel. Banyak yang marah ketika Presiden Prabowo bilang perdamaian hanya bisa datang jika keamanan Israel juga dijamin. Salah satu kritik paling keras datang dari Ustadz Felix Xiao. Pertanyaannya, apakah menjamin keamanan Israel otomatis berarti membela kejahatan Israel? Mari kita bahas. Saya disclaimer dulu ya, saya itu orang yang paling lantang membela Palestina dari zaman saya di pesantren kelas 1 sampai kelas 6, bahkan sampai hari ini. Semua kiai saya masih hidup, bisa ditanyain. Oke, lanjut. Pertama, kalimat Presiden Prabowo itu bukan pernyataan moral, tapi bahasa konflik internasional dalam teori resolusi konflik. Apalagi kalau kita masuk dalam konteks security dilemma, nggak ada pihak manapun yang mau berhenti berperang jika merasa eksistensinya terancam, termasuk pihak yang agresif. Artinya, ini bukan pembenaran atas kekerasan Israel, tapi pengakuan realitas psikologis dan strategis aktor konflik. Kedua, kesalahan para pengkritik, terutama Ustadz Felix Xiao, adalah membaca bahasa diplomasi dengan kacamata moral murni. Padahal menghentikan perang nggak sama dengan mengadili kejahatan. Kalau Israel merasa nggak aman, mereka nggak akan duduk di meja perundingan. Kalau nggak ada perundingan, operasi militer akan terus berjalan. Dan kalau operasinya berjalan, maka yang jadi korban adalah rakyat sipil Palestina. Pertanyaannya, Prabowo itu memang orang baru di dunia resolusi konflik? Bukan, bos. Beliau ini sudah malang melintang. Bisa dicek kok sejarahnya. Ketiga nih Ustadz, analogi perampok sadis itu emosional, tapi keliru secara struktur. Konflik geopolitik nggak sama dengan kejahatan kriminal individual. Ini konflik antar aktor negara dengan aliansi, senjata, dan kepentingan global. Dalam banyak resolusi konflik dimanapun itu, bisa dibaca, bisa dicari tahu. Jaminan keamanan untuk semua pihak justru menjadi klausul utama. Keempat, pernyataan presiden itu nggak berdiri sendiri, tapi berada dalam kerangka perdamaian Gaza. Nggak ada pernyataan yang membenarkan kejahatan perang atau meniadakan penderitaan Palestina. Coba dicari, nggak ada. Yang sah dikritik adalah arsitektur perdamaiannya. Misalnya mau mengkritik board office, ya silahkan. Atau misalnya mau mengkritik soal iuran 1,6 triliun rupiah misalnya, ya silahkan. Itu kan pernyataan seorang Donald Trump. Apakah itu ada bukti bahwa akan mengeluarkan? Kan belum ada surat resminya. Dan kalau kita mau bahas itu, bisa kita bahas di part yang lain. Keenam nih, kalau kita mau jujur, kita kan sama-sama belajar sejarah nih Ustaz. Prinsip ini justru ada dalam sejarah Islam sendiri Ustaz. Saat Fatu Mekah misalnya, Rasulullah itu nggak balas dendam. Beliau justru menjamin keamanan orang-orang Quraisy yang saat itu masih kafir. Bahkan yang dulu memerangi Islam dan memerangi Rasulullah. Bukan karena mereka benar, tapi karena itu cara menghentikan konflik dan membuka rekonsiliasi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Umar bin Khattab saat Palestina dikuasai. Penduduk non-muslim di Palestina dijamin kehidupannya, hartanya, dan tempatnya, serta keamanannya. Artinya jelas, menjamin keamanan musuh bukan berarti membenarkan kesalahan yang mereka perbuat, tapi syarat agar kekerasan berhenti dan keadilan bisa diperjuangkan. Membela Palestina itu kewajiban moral kok. Mengkritik Israel itu sah, tapi salah membaca bahasa konflik justru bisa memperpanjang perang itu sendiri. Gitu loh kira-kira. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow.